Kita ketemu lagi dalam kuliah komputasi fisika. Kali ini kita akan membahas tentang diferensiasi numerik. Selamat mengikuti. Pertama kita tinjau definisi dari derivatif atau turunan secara kalkulus. Didefinisikan sebagai dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 ya. Fungsi xi ditambah delta x minus fungsi xi dibagi delta x. Jadi kalau delta x-nya menuju 0, maka ini adalah fungsi turunan. Jadi kalau kita lihat dari kita gambar secara grafik, jadi turunan itu adalah delta y dx dengan dx-nya delta x-nya menuju kecil sekali menuju 0, maka ini adalah definisi dari fungsi turunan. Fungsi aksen xi, ini adalah fungsi turunan. Nah, di dalam diferensiasi numerik kita akan menggunakan uraian Dirac-Taylor. Nanti kita akan dapatkan 3 buah rumus, yaitu forward finite difference, kemudian yang kedua backward finite difference, yang ketiga centered finite difference. Nah, kita tinjau satu persatu ya. Misalkan kita tinjau Dirac-Taylor sebagai berikut. Jadi fungsi xi plus 1 sama dengan fungsi xi ditambah f aksen i kali h ditambah demikian seterusnya. Ini adalah uraian Dirac-Taylor. Maka kita bisa lihat di sini ada fungsi aksen di sini. Jadi kita bisa dapatkan bahwa fungsi aksen xi adalah fungsi xi plus 1 dikurang fungsi xi dibagi h ditambah OH. OH ini adalah fungsi errornya ya. Jadi ini kita dapatkan turunannya, fungsi aksen xi. Jadi ini adalah forward finite difference. Ya. Nah, sekarang kemudian kita lihat kalau kita tinjau Dirac-Taylor-nya, kita tinjau fungsi xi min 1. Maka Dirac-Taylor-nya adalah sama dengan fungsi xi minus fungsi aksen xi h. Ini hampir sama kan di sini. Ya. Ini adalah minus karena ininya adalah min h ya. Nah, ini maka kita dapatkan bahwa fungsi aksen xi adalah fungsi xi minus fungsi xi min 1 per h ditambah OH. Ini adalah errornya ya. Ini adalah yang kita namakan dengan backward finite difference. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan turunan kedua? Nah, turunan kedua kita tinjau ini. Kalau fungsi xi plus 2, maka Dirac-Taylor-nya adalah fungsi xi ditambah fungsi aksen xi. Nah, delta x-nya adalah 2h ya. Ditambah fungsi double aksen xi per 2 faktorial 2h kuadrat ditambah seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat dari rumus yang pertama tadi, kita kali 2 kali fungsi xi plus 1 sama dengan 2 fungsi xi ditambah 2 fungsi aksen xi h ditambah 2 fungsi double aksen xi 2 per 2 faktorial h kuadrat. Kalau ini kita kurangkan, maka kita dapatkan seperti ini. Ya, oke, ini kita dapatkan adalah fungsi double aksen. Nah, ini maka fungsi double aksennya dapat kita tuliskan seperti ini. Ini adalah turunan kedua secara forward finite difference. Oke, jadi akhirnya dapat dirangkumkan seperti ini. Untuk forward finite difference kita dapatkan untuk turunan pertama ini seperti yang tadi kita udah cari. Nah, ini adalah bentuk yang lebih telitinya ini. Kemudian untuk turunan keduanya ini yang tadi udah kita cari ya. Demikian seterusnya sampai turunan keempat ini. Oke. Nah, ini adalah backward finite difference ini. Jadi ini
Ini tadi kita udah cari ya. Oke, terus. Nah, ini ada centered finite difference. Jadi ada 3 kategori mencari turunan suatu fungsi ya. Nah, sekarang sebagai tugas pertama, seperti tadi ya kita dilihat di tabel bahwa untuk forward finite difference ada bentuk ini, untuk backward ada bentuk yang kedua ini, ada yang centered, ada bentuk yang pertama ini. Ya, oke. Nah, ini sebagai tugas pertama. Kalian buktikan bagaimana mendapatkan bentuk rumus itu tadi. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh soal tugas kedua. Coba kalian kerjakan dari 2 buah soal ini sebagai tugas kedua. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu kuliah kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat. Yes.